Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarahilul Ma'qud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ulaish rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazm Maqsud yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu shorof atau ilmu morfologi. Kita buka halaman 4 dan ini adalah video yang ke-16. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan ke bait pertama setelah di beberapa video sebelumnya tentang kajian muqaddimah. Ini ada Nazm Bahar Rojaz. Wazannya adalah mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Jadi mustaf'ilun 6 kali. Ini syatr awal, ini syatr tsani. Yaqulu ba'da hamdi dzil jalali musalliyan 'alan nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay Ahmadu banu abidir rahimi. Yaqulu akan berkata, ba'da hamdi, di sini fa'ilnya siapa? Abdun, seorang hamba. Oleh yaqulu ba'da hamdi dzil jalali, setelah memuji kepada zat Allah yang memiliki sifat keagungan, musalliyan halnya membaca salawat, alaihi musalliyan 'alan nabiyyi, atas kangjeng nabi, wal ali, dan atas keluarga ya. Di sini adalah maqam doa, di mana al-ali di sini adalah kullu mu'minin taqiyyin. Jadi kalaupun toh nanti disebutkan wal ali was sahbi, sahabat Nabi, tetap ini masuk kategori dzikrul khas ba'dal am ya. Karena sahabat sudah termasuk dalam definisi al-ali, keluarga Nabi, dalam maqam atau bab doa, yaitu kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang mukmin yang bertakwa. Siapa? Abdun, seorang hamba, asiru rahmatil karimi, yang tertawan atau yang sangat membutuhkan rahmat dari Allah yang maha mulia. Ay Ahmadu bnu, tegasnya Syekh Ahmad, ibnu Abidir Rahimi, putranya Syekh Abdurrahim. Bahwasanya penulis, yakni Syekh Ahmad bin Abdurrahim, berkata setelah membacakan hamdalah, salawat dan salam atas kanjeng Nabi dan keluarganya. Kita kenalan dulu dengan penulis kitab Nazm Maqsud. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahim At-Tahtawi Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1233 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1302 Hijriah. Jadi beliau adalah ulama pada abad ke-13 Hijriah. Karya-karya beliau diantaranya adalah Al-As'ilah An-Nahwiyah wal Ajwibah Al-Arabiyah As-Sa'idah. Ini fannya ilmu nahwu. Kemudian untuk ilmu shorof ada di hadapan kita, yakni kitab Nazm Maqsud.
Kemudian ada juga ilmu tentang lughatul Arabiyah, yaitu an-nuqatatuz zahabiyah fi ilmi al-Arabiyah. Kita lanjutkan yaqulu. Adapun lafaz yaqulu yaitu mudhari'u qala, fi'il mudhari dari lafaz qala, ini ajwab wawi ya. Qawala yaqulu, qala yaqulu. Al-mu'allul ajwafi, yang dijadikan huruf elat ajwabnya, tengahnya di sini. Ain fi'ilnya ada tengah di sini adalah huruf elat. Wa dzis salasati, dan termasuk fi'il sulasi mujarrad. Jadi ada 3 hurufnya, ada qaf, ada alif, dan ada lam. Jadi sulasi mujarrad li ibdali wawihi, karena mengganti wawunya lafad yaqulu alifan, lafad qala ya. Li ibdali wawihi, karena mengganti huruf wawunya lafad qala alifan kepada alif. Asalnya qala, qawala, waw ditukar alif menjadi qala. Kenapa ditukar menjadi alif? Litaharukiha, karena memiliki harkatnya waw, itsra fathin, sesudah harkat fathah. Di sini kita tuliskan qala ya, adalah qawala, litaharukiha itsra fathin ya, karena punya harkat setelah huruf qaf yang harkatnya fathah. Jadi tukar ke alif menjadi qala. Jadi i'lalnya adalah ibdal. Wa tawassatu, dan menjadi penengah apa harful illati, huruf ilat, yaitu waw asalnya sekarang menjadi alif. Baina fa'ihi, antara fa fi'ilnya qala wa lamihi, dan lam fi'ilnya qala. Ini fa fi'ilnya qaf, lam fi'ilnya adalah lam. Wa sayruratihi, dan jadinya lafaz qala ala salasatin, atas 3 huruf juga ya. Inda isnadihi, ketika menyandarkannya lafaz qala fi'il madinya limud marin kepada isim dhamir fa'il. Qultu, seperti lafaz qultu ya. Jadi khusus fi'il bina ajwab, baik itu ajwab wawi maupun ajwab ya'i, ketika dia punya fi'il dhamir mutaharrik marfu, tetap 3 huruf ya. Qultu, ini yang wawi. Contoh yang ya'i adalah bi'tu ya. Fa ayabi'u bai'an, bi'tu, ini ajwabnya ya'i. Wa asluhu, dan adapun asalnya lafaz yaqulu yaitu yaqulu, lafaz yaqulu bisukunil qaf, dengan sukunkan qaf, wa dhammil wawi, dan dhammahnya waw. Fa thaqula, maka berat apa dhammul wawi alaiha, atas fa thaqula alaiha ya. Fa thaqula, maka berat apa dhammah alaiha, atas waw. Wa in kanat, dan walaupun ada apa dhammah ya, itu akibat sukun, setelah harkat sukun, liluzumihi, karena pastinya ya, liluzumihi, likaunihi dhammun biniyatin, liluzumihi, karena pastinya harkat dhammah ya, al-madhkur minad dhammi, likauni, karena adanya dhammah, yaitu dhammun, dhammah biniyatin, dengan niat. Kita ulangi di sini. Yaqulu asalnya adalah yaqwulu ya. Dhammah di atas wawu dianggapnya thiqal, berat. Yaqwulu, berat diucapkan. Maka nanti dhammahnya digeser ke qaf, jadinya wawunya sukun menjadi yaqulu ya. Kita lanjutkan. Wa in kanat akiba sukunin liluzumihi likaunihi dhammun biniyatin. Maksudnya adalah wa in kanat, walaupun ada apa yaqulu, waw di sini ya. Yaqwulu
wa in kanat walaupun ada apa wawu, yaitu akibat sukunin setelah harakat sukunnya qaf, liluzumihi karena tetapnya domah, dikaunihi karena adanya domah, yaitu domah biniyatin dengan niat. Bikhilafi domin nahwi dalwin, jadi ada memang posisinya ain fi'il ya, jadi domahnya domah biniyatin. Bikhilafi domin nahwi dalwin, dengan berbeda domahnya seumpaman lafad dalwun artinya ember, dikaunihi karena adanya lafad dalwun yaitu i'roban, harkat i'rob masyruton yang disyaratkan bi amilihi dengan amilnya lafad dalwun. Jadi domah di sini luzum ya, artinya ain fi'il ya, karena dia ain fi'il yaqulu. Kenapa lafad dalwun tidak diiklal ya, karena wawu di sini meskipun dianggap berat tapi dia masuknya harkat i'rob. Ada dalwun, ada dalwan, ada dalwin ya. Hadza dalwun, ra'aitu dalwan, marartu bi dalwin. Jadi ada perubahan. Harkatnya domah ini meskipun berat tidak luzum ya, karena ini niat banget ya. Yaqulu posisinya ain fi'il sehingga domahnya paten ya. Itu maksud daripada wa in kanat akibas sukunin liluzumihi likaunihi dhammun biniyatin. Kemudian fanukila maka dipindahkan apa domah lisakini kepada huruf qaf yang sukun, qablaha yang sebelum itu waw, fasara maka jadilah apa yaqulu lafad yaqulu ya. Fasara maka jadilah apa yaqulu, yaitu yaqulu lafad yaqulu. Kita lanjutkan ba'da, adapun lafad ba'da yaitu bi fathil ba'i dengan fathahnya ba wa sukunil aini dan sukunnya ain, al-muhmalati yang tanpa titik ain kalau pakai titik, atau al-mu'jamah titik satu yaitu ghin jadinya. Dzarfu zamanin tegasnya dzuruf zaman, katsiran halnya banyak, wa makanin dan dzuruf makan hal qalilan halnya sedikit. Kebanyakan ba'da itu menunjukkan waktu ya, setelah, sebelum dan sesudah ya. Setelah, sebelum ya, itu menunjukkan zaman bukan waktu ya. Mansubun dinasabkan biyaqulu dengan amilnya lafad yaqulu fil misbah dalam kamus misbah ya. Yaqulu ya titik di sini. Jadi ba'da itu dzarab, i'rabnya nasab ya. Cirinya fathah ya ba'da. Dia mu'rab ya. Kenapa mu'rab ya? Karena mudhof ba'da hamdi dia. Mudhof dan mudhof ilaih itu harus mu'rab. Jadi cirinya fathah, dia nasab, amilnya adalah yaqulu. Titik di sini fil misbahi, yaitu tetap dalam kamus al-misbah ya. Misbahil munir fi gharibi syarhil kabir ya itu. Ba'da, adapun lafaz ba'da di dalam kamus al-misbah atau kamus al-misbah al-munir fi gharibi syarhil kabir yang ditulis oleh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyumi. Beliau lahir pada tahun 1291 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1368 ya. Jadi hampir satu zaman dengan penulis kitab Nazm Maqsud ya. Satu zaman. Yaitu Syekh Ahmad bin Abdurrahim, ini sezaman dengan penulis kitab Al-Misbah. Di antara karya-karya dari Abul Abbas, penulis kamus Al-Misbah ini adalah Syarah Arud ya, ilmu Arud Ibnul Hajib. Kemudian ada tulisan beliau tentang Nathar ya, Nathrul Juman fi Tarajimil A'yan. Ada juga Mukhtasar Ma'alimit Tanzil untuk kitab matan yang ditulis oleh Al-Baghawi. Seperti itu. Jadi ada beberapa karya beliau, di antaranya yang tadi disebutkan yaitu Al-Misbah Al-Munir fi Gharibi Syarhil Kabir, ada Syarah Arud,
bagi matan yang ditulis oleh Ibnul Hajib. Kemudian ada Nathrul Juman fi Tarajimil A'yan, ada juga Mukhtasar Ma'alimit Tanzil yang ditulis matannya oleh Syekh Al-Baghawi. Apa keterangan yang ditulis dalam kamus Al-Misbah tentang lafaz ba'da? Ba'da zarfun mubhamun. Ba'da itu zorof yang mubham, masih umum ya. Artinya setelah. Setelah apa? La yufhamu, sehingga tidak bisa dipahami apa maknanya lafaz ba'da illa bil idhofati, kecuali dengan diidhofatkan atau disenderkan li ghairihi, kepada selain ba'da. Ba'da Zaidin, setelah Zaid. Misalnya ba'dal isya'i, setelah isya. Jadi harus punya kalimat sebagai mudhof ilaih yang berfungsi untuk menjelaskan setelah apa ya, ba'da. Jadi dalam kamus Al-Misbah, ba'da itu zorof mubham, la yufhamu ma'nahu illa bil idhofati li ghairi. Wa huwa, dan adapun ba'da setelah itu, yaitu zamanun zaman mutarakhin, yang berkelanjutan anis sabiqi, dari zaman sabik. Jadi setelah itu adalah zaman yang mengiringi zaman sebelum. Fa in qaruba, maka jika dekat apa zaman mutarakhin anhu, minhu dari zaman sabiq, kila maka diucapkan apa bu'aidun, lafaz bu'aidun bit tasgir, dengan dibaca tasgir. Bu'aidun artinya setelahnya sebentar banget, ay qariban tegasnya dekat, minhu daripada itu zaman sabiq. Wa jaa Zaidun ba'da amrin, dan adapun lafaz jaa Zaidun ba'da amrin, jaa telah datang siapa Zaidun Zaid ba'da amrin setelah amr, yaitu ay mutarakhiyan, tegasnya hale berkelanjutan apa zamanuhu, zamannya maji'i Zaidin, an zamani maji'i amrin, dari zaman datangnya Umar. Telah datang Zaid dan Umar, berarti Umar datang kemudian baru Zaid. Wayati, dan suka datang apa lafaz ba'da itu bimakna ma'a, dengan lafaz ma'a ya. Qaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, utullin ba'da dzalika zanim. Ini ada surat Al-Qalam ayat 13 ya. Utullin artinya orang yang berkata kasar, beringas, ba'da dzalika beserta itu utul, zanimin. Zanimin ini terkenal dengan jahat. Ini sebuah peringatan bagi salah satu orang kafir dari kaum Quraisy. Jadi di sini utulin ba'da dzalika zanim, ini ba'danya bimakna ma'a. Intaha, telah selesai apa ma fil misbah, keterangan dalam kitab Al-Misbah. Fata'biru, maka adapun mengibarahkan bihi dengan lafaz ba'da huna di sini dalam bait ini, itu muskil ya, liman ilma qamit tarakhi, karena tercegahnya konsep maqam at-tarakhi, berlanjut ya, posisi berlanjut. Wastihalati ishtighalil lisani, dan karena mustahil sibuknya lidah bilafza ini dengan dua lafaz, musahabatan halnya berbarengan. Ini ada sedikit kajian bahwasanya bagaimana mungkin lafaz ba'da ini ditempatkan di sini ya. Berkatalah Syekh Ahmad bin Abdurrahim setelah memuji kepada Allah dan membaca sholawat, bagaimana mungkin ini ada berbarengan antara hamdalah dan sholawat. Itu maksud daripada at-ta'bir huna muskil liman ilma qamit tarakhi, karena di saat berbarengan itu, di saat yang sama hamdun dan di saat yang sama juga sholawat, tidak ada tarakhi di situ. Liman ilma qamit tarakhi, tidak ada berkelanjutan di situ karena zamannya berbarengan. Wastihalati ishtighalil lisani bilafdhin, dan mungkin mustahil ya, dan mustahil juga lidah bisa mengucapkan hamdun dan sholawat secara bersamaan, musahabatan. Bagaimana jawabannya tentang iskal ini, muskilnya?
Jawabannya adalah wa yumkinu, dan mungkin, apa at-tafassi, merinci, min iskali tarakhi, dari iskalnya tarakhi di sini sulitnya berbarengan, bi annahu, dengan sesungguhnya lafaz ba'da yang dalam bait ini ya, itu maqulun diucapkan bitashkiki ya. Bitashkik itu artinya dengan detail ya. Bitashkik dengan detail, jadinya rinci, diselesaikan dulu hamdu kemudian baru sholawat ya. Wala syaka, dan tidak ada keraguan, yaitu maujud, annal qaula, sesungguhnya ucapan, bil fi'li, dengan pekerjaan al-mahki yang dijadikan hikayat apa anhu al, ini alif lamnya lil mausul, yaitu mutarakhin, berkelanjutan atau berkesinambungan, alil hamdi bis sholati, setelah memuji, bis sholati, dengan membaca sholawat, wa tasmiyati, dan membaca basmalah. Jadi apa yang diucapkan oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim di sini adalah fi'lun sulasiyun. Ini maqulul qaulnya di bait yang ketiga ya. Jadi fi'lun sulasiyun itu wala syakka anal qaul al mahki anhu. Jadi ucapan yang ditulis di situ adalah fi'lun sulasiyun idza yujarradu, itu mutarakhin, berkelanjutan, anil hamdi bis salat wa tasmiyah. Jadi setelah hamdalah, setelah membaca sholawat, baru beliau mengucapkan fi'lun sulasiyun sebagai maqulul qaul dari yaqulu ya. Itu maksud daripada wala syakka annal qaul bil fi'lil mahki anhu mutarakhin anil hamdi bis salati wat tasmiyah. Wa an iskalil musahabah, bagaimana jawaban tentang musahabah di sini. Jadi mustahil lidah ini mengucapkan dua hamdun dan sholawat secara berbarengan. Wa an iskalil musahabati, dan ada taqassi, ada tafassi ya, rinciannya adalah jawaban dari sulitnya berbarengan dua ucapan dalam satu waktu, bi annaha, dengan sesungguhnya musahabah, fil alfazi, di dalam ucapan-ucapan, yaitu dzikru ba'diha, menceritakan sebagiannya alfaz, aqiba ba'din, setelah sebagian yang lain, min ghairi faslin, dengan tanpa pemisah. Jadi iskal tentang musahabah ini dijawab bahwasanya dzikru ba'diha aqiba ba'din. Jadi secara runtut beliau membaca basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat dan salam, kemudian baru fi'lun sulasiyun mujarradun ya, fi'lun sulasiyun idza yujarradu. Itu maksud daripada min ghairi faslin, tanpa pemisah. Lakin hadza, tetapi adapun ini dzikru ba'diha aqiba ba'din, yaitu yahtaju, membutuhkan, apa hadza, li ja'lis sholati, kepada menjadikan sholawat, min jumlatil hamdi, dari jumlah hamdun. Hanya saja untuk menjadikan momen dzikru ba'diha aqiba ba'din ini, perlu menjadikan sholawat ini redaksinya dipaket dengan alhamdu. Jadi alhamdu sepaket dengan sholawat, kemudian baru fi'lun sulasiyun idza yujarradu di bait ketiga. Itu maksud daripada lakin hadza yahtaju li ja'lis salat min jumlatil hamdi. Jadi sholawat itu dimasukkan kategori hamdun ya, sepaket. Jadi segmennya sama. Wa kadza at-tasmiyah, wa kadza, dan yaitu tetap seperti ini sholawat ya, al-madhkur minas sholawat. At-tasmiyah itu adapun membaca basmalah. Kemudian membaca basmalah pun sama ya. Jadi basmalah, hamdalah, sholawat dan salam itu jadikan satu paket. Baru kemudian paket yang kedua adalah bait yang ketiga sebagai maqulul qaul, yaitu fi'lun sulasiyun ija yujarradu abwabuhu situn kama satusradu ya. Itu maksud daripada wa kadza at-tasmiyah. Wa idhafatu ba'da li hamdin, dan adapun idhofatnya lafad hamdun li ba'da li hamdin ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.